Rek, masih wis Maria apa urung, Rek? Wis Maria kon ku lho kek memang antok Aidan. Asli deh, anjing rugi dunia akhirat kapan dari. Lah gak muangan dari koncone tok ae. Astagfirullah. Ibrahim Samudra Pasifik lu ambemu lho. Lah anjene aku luwe kok. Luwe ku mang sego, malah dipuji molah, makaroni lah, kripca lah. Lapar mata apa nih? Kon ngerti gak sih? Meneh ku posoan. Sadurunge meneh poso mangkane iki jajan tak tuwuk-tuwukno. Meneh posoan aku kan gak iso jajan kok ngene. Kakakmu kok iso iya. Paling konten jari mokel-mokelan cara depan dan Padahal manfaat poso iki iso ndak nafsu. kudune awakmu sadurunge posoan iku wis menyiapkan mental dengan belajar nahan lho Dan. Ora malah digetno koyo sepur. Lu kan situ calon kiai, situ calon lurah ketika aku dibully tok ae biyen. Iki ngandani yo Dan, ora bully. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-qail sumutasihu amma ba'du. Para pemirsa Jauhar Ramadan, khususnya siswa-siswi SMP Raden Patah rahimakumullah. Terima kasih waktu yang diberi kepada saya untuk menjelaskan tentang bagaimana supaya kita itu mendapatkan kesehatan dalam melakukan puasa Ramadan. Terus terang semua sudah yakin dengan berpuasa itu pasti menyehatkan. Tapi bagaimana caranya? Maka akan saya uraikan di bawah ini. Para pemirsa yang saya hormati, kurang lebih ada 5 hal yang perlu diperhatikan supaya kita itu sehat dalam berpuasa. Yang pertama, ketika berpuasa atau menghadapi Ramadan, kita harus berbahagia. Ini penting. Harus gembira dan harus banyak harapan. Kalau sudah kita seperti ini, maka insya Allah mental kita sudah sehat untuk tidak terpengaruh oleh hal-hal yang ketika puasa kita alami yang tidak mengenakan, misalnya lapar, haus, dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu hakikat puasa. Disinilah letak kesehatan waktu orang puasa. Hakikat puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual. Dan disinilah letak betapa pentingnya rasa lapar ketika puasa. Maka dengan lapar itu ternyata akan memberi dampak kesehatan yang luar biasa pada tubuh kita. Ada 7 kesehatan yang diraih dengan cara lapar. Yang pertama adalah dengan lapar tubuh akan mengadakan detoksifikasi, artinya akan mengeluarkan racun-racun yang sulit dikeluarkan oleh jalan-jalan yang biasanya. Yang kedua, lapar bisa mengistirahatkan organ-organ tubuh, terutama organ-organ pencernaan. Lah inilah nilai kesehatan di sana. Yang ketiga, lapar bisa meningkatkan pembakaran lemak dan cadangan energi dalam tubuh, sehingga dengan cara demikian maka akan mengurangi beban tubuh yang berat akibat kebanyakan simpanan energi. Yang keempat, dengan lapar ternyata akan meningkatkan kekebalan. Karena apa? Karena orang lapar akan meningkatkan limfosit, di mana limfosit adalah salah satu sel darah putih yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kekebalan. Yang kelima, dengan lapar ternyata bisa meningkatkan kesehatan mental. Ini terbukti kalau orang tahu pernah lapar, merasakan lapar akan semakin simpati. Yang keenam, lapar bisa meningkatkan kecerdasan.
Karena apa? Karena dengan lapar itu akan meningkatkan produksi hormon yang namanya endorfin. Dengan hormon inilah ternyata yang membuat kita semakin cerdas, pintar, dan ingatannya kuat. Yang terakhir, dengan lapar ternyata makanan yang masuk dalam tubuh akan dicerna secara bagus, maksimal, dan baik sekali. Itulah yang kedua, hakikat lapar atau hakikat puasa. Yang ketiga, supaya kita sehat dalam puasa, maka ikuti syarat puasa. Syarat yang ada kaitan dengan kesehatan adalah kita waktu puasa harus mampu. Jangan sampai terpaksa dan sampai dalam kondisi sakit. Yang keempat, supaya kita puasa sehat, kita harus punya niatan yang baik, yang benar. Karena apa? Karena dengan niat itu maka nanti selama berpuasa kita tidak terpengaruh oleh hal-hal lain, godaan-godaan lain, terutama mereka-mereka yang tidak lagi berpuasa. Kita aman, lillahi ta'ala, karena Allah yang akan membalas ibadah kita. Ya, berikutnya, supaya kita berpuasa sehat, maka ikuti sunnah-sunnah puasa. Sunnah puasa yang tidak kalah penting adalah waktu sahur kita harus mengakhirkan, dan kita waktu buka harus menyegerakan. Dua hal ini ternyata bisa meningkatkan kesehatan. Kenapa? Karena tenggang waktu antara akhir sahur dan awal buka itu adalah waktu di mana perut ideal untuk bisa kosongkan. Lebih dari itu kurang baik. Sehingga barang siapa yang takjil dengan segera maka dia menjaga kesehatan. Barang siapa yang mengakhirkan puasa maka dia sama dengan menjaga kesehatan. Kemudian tidak kalah penting, sunnah puasa adalah waktu buka kita, waktu takjil kita harus makan makanan yang tidak merangsang, yang tidak berat dan tidak mengganggu lambung, yaitu makanan, kalau Nabi mengatakan dawuh, makanan yang awal puasa kurma sebaik-baik makanan, karena kalau masuk tubuh lambung tidak mengganggu lambung. Kalau tidak ada kurma, air putih. Kalau tidak ada air putih, ya makanan yang manis-manis yang tidak merangsang. Apa sih yang makanan yang merangsang? Makanan yang mengganggu lambung, contohnya pedas, kecut, terus kopi, itu jangan dulu. Baru nanti kalau makan yang sesungguhnya, maka kita harus bisa makan seperti itu. Ya. Terutama lagi untuk orang yang tidak tahan atau punya penyakit mah, ya jangan memperbanyak makanan yang merangsang tadi. Berikutnya para hadirin yang tidak kalah penting, yang ke-6, dalam puasa maka kita jangan sampai memperbanyak tidur. Ini tidak menyehatkan. Mengapa demikian? Karena kita orang waktu puasa memperbanyak tidur, maka energi yang diproduksi malam hari lewat sahur akan disimpan dalam tubuh. Dan barang siapa yang semakin banyak simpanan energinya, maka semakin berat badannya. Oleh karena itu pasti bisa membuktikan barang siapa yang ketika puasa kok banyak tidur, maka pasti banyak loyonya. Pasti ini. Kemudian kalau dikaitkan, bagaimana Pak Dokter kalau misalnya Nabi dawuh naumu shaimin ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah, itu betul. Tapi ini bukan hadis yang menganjurkan waktu puasa kita sulit tidur, enggak. Itu menunjukkan betapa mulia kalau tidurnya ibadah, apalagi nyambut gawe ini, apalagi bekerjanya, apalagi ibadah yang lain, apalagi wiridanya. Karena itu kita semakin banyak memanfaatkan puasa itu untuk aktivitas yang baik, maka insya Allah akan semakin sehat. Saya kira demikian uraian dari saya. Sekali lagi, kalau kita ingin puasa supaya sehat, supaya mendapat nilai kesehatan, maka ikutilah aturan-aturan puasa. Mulai dari bagaimana kita itu menghadapi puasa, kita harus tahu hakikat puasa. Yang insya Allah dengan cara demikian kita akan berpuasa dengan benar dan bisa mendapatkan nilai-nilai kesehatan. Tadi saya ulangi lagi, yang dimaksud kita waktu puasa harus kuat itu jangan sampai puasa dalam kondisi terpaksa. Ya jangan waktu sakit, jangan waktu bepergian yang jauh, jangan dalam kondisi waktu dirawat. Itu kurang baik. Demikian, moga-moga manfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.